pagi. Pagi luar biasa. Di sini kami akan menjelaskan tentang karbohidrat. Untuk memenuhi tugas proyek biokimia olahraga, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Dengan saya Aisyah Febrianti, Dengan saya Christine Rifana Borokirsan. Saya Cala Renca Sinaputar. Dan saya Ferawati Lumbantoruan. di sini saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Jenis-jenis karbohidrat itu ada dua. Yang pertama, karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Contohnya gula pasir, gula aren, gula tepung, gula kastor, gula batu, sirup, dan karamel. Karbohidrat kompleks merupakan jenis karbohidrat yang diketahui lebih sehat dan bergizi sehingga memiliki banyak manfaat yang baik bagi tubuh. Contohnya nasi merah, gandum, singkong, dan jagung. Nah, di sini kami mengangkat satu judul, yaitu peran karbohidrat dan serat pangan untuk pemain sepak bola. Yang pertama-tama yaitu peran karbohidrat. Peran penting dalam olahraga, khususnya pada bidang sepak bola. Glikogen otot adalah substrat yang dominan digunakan sebagai penghasil utama energi dalam suatu pertandingan. Kecukupan karbohidrat dapat meningkatkan konsentrasi glikogen tersimpan dalam otot sebagai penghasil utama energi dalam suatu pertandingan. Kecukupan karbohidrat dapat meningkatkan konsentrasi glikogen yang tersimpan di dalam otot, penurunan onset kelelahan, dan peningkatan performa secara umum. Saat simpanan karbohidrat cukup untuk kebutuhan latihan, bagaimanapun faktor-faktor lain seperti mental fisik dan kemampuan teknik otot mempengaruhi kemampuan pemain untuk melanjutkan program latihan yang berkelanjutan. Dan jika karbohidrat tidak mencukupi, maka cadangan karbohidrat dalam tubuh akan berkurang drastis dan akan membuat otot kekurangan ATP untuk menyeimbangkan kebutuhan yang diinginkan dalam latihan dan pertandingan. Kelebihan karbohidrat juga memberi dampak buruk bagi pemain sepak bola, yaitu mempengaruhi komposisi tubuh untuk mengkonsumsi jangka yang panjang. Konsumsi saat berlatih dipercaya sebagai aspek yang penting dalam perkembangan performa, terutama untuk mencegah kram yang disebabkan oleh dehidrasi kehilangan elektron. Kebiasaan makan pesepak bola. Pemain sepak bola di beberapa tingkat umur menunjukkan kepribadian terkait nutrisi permainan yang tidak ideal. Penelitian menunjukkan pemain dengan PDEI yang rendah menunjukkan bahwa pemain tersebut sedang kekurangan energi. Asupan makanan pada pesepak bola pria menunjukkan data yang cukup berbeda dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Seperti yang dilansir dari Bracia Rovers 2014 menunjukkan kalori masuk adalah di antara 2.500 hingga 3.100 kalori. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pemain sepak bola secara umum konsumsi makanan tidak terlalu jauh berbeda. Namun, didapat bahwa lemak dan protein yang dikonsumsi terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan rekomendasi dikombinasikan dengan asupan karbohidrat yang masih rendah di bawah anjuran yang telah dipublikasikan. Untuk pemain sepak bola Indonesia sendiri, kesadaran dalam memilih makanan yang berkualitas memang sangat kurang, khususnya para pemain non-timnas nasional. Kesadaran pemain yang berlabel tim nasional sendiri disebabkan oleh pengalaman bertanding yang lebih dari level internasional, kontak dengan ahli gizi, dan
dokter tim nasional. Dan terkait peran mereka sebagai public figure sehingga lebih terjaga. Kesalahan dalam pemilihan makanan dapat menyebabkan performa pemain menjadi menurun dan menjadi tidak lebih dalam seleksi tim selanjutnya. Selanjutnya, peran serat bagi pesepak bola. Serat pangan secara prinsip merupakan non-fatty polisakarida lignin yang didapat dari dinding sel tumbuhan. Tidak dicerna dengan menggunakan enzim dari sistem pencernaan manusia, namun menjadi komponen yang penting di dalam diet makanan. Serat pangan dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan sifat larutannya. Yang pertama, serat pangan yang larut air, dan yang kedua, serat pangan yang tidak larut air. Serat pangan yang larut air dapat menurunkan kadar serum, kolesterol, glukosa darah setelah makan, dan konten insulin di dalam tubuh pemain sepak bola. Sementara serat pangan yang tidak larut dalam air juga mempunyai dampak yang besar terhadap waktu transit pada sistem pencernaan, mengikat air, mempercepat transit di usus, pemadatan feses, dan mengikat beberapa senyawa penyebab kanker. Kesimpulan, sepak bola sebagai olahraga yang aerobik dominan, dalam artian pada aktivitas pertandingannya dominan menggunakan sistem penyediaan energi metabolisme dengan substrat oksigen. Tentunya metabolisme anaerob ini tidak hanya memerlukan oksigen saja, melainkan karbohidrat dalam hal lain, glukosa sebagai molekul yang paling sederhana yang bisa dikonversikan menjadi energi. Dan tentunya bentuk gula ini dapat didapatkan dengan mengatur asupan nutrisi yang benar, dalam hal ini untuk pesepak bola, sehingga kadar glikogen dalam otot dan hati dapat membantu performa sang pemain. Sekian penjelasan kami ucapkan